Bismillahirrahmanirrahim. Kita teman-teman sekalian, Hajar alaihissalam waktu ditinggal, manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada nggak kafilah lewat, ada nggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Qubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ, Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh, dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh, yang kita tahu kan, itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian, di padang pasir, emang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti. Jadi ada fata morgana. Antum kalau melihat di padang pasir, teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi, di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayanya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air. Itu fata morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air, pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, di sana ada genangan air di Marwah. Dia turun dari gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa, dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar alaihissalam, ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya, kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup, Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya, dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah, Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam. Saya subhanallah setiap kali sa'i, saya melihat orang, ribuan orang. Sekarang di Masjidil Haram 24 jam, tidak pernah kosong tempat sa'i itu. Sampai dibuat 3 lantai. Ada lantai basement, ada lantai 1, ada lantai 2-nya, ya. Itu sampai penuh semuanya orang sa'i. Saya berpikir berapa banyak pahalanya Hajar alaihissalam. Karena dia pemicunya kan, gara-gara itu keluar sebuah hukum, Allah hormati, dikekalkan. Sebenarnya nanti kita lihat juga, waktu Ibrahim AS bangun Ka'bah, bekas pijakan kakinya disuruh orang sholat di belakangnya. Kan gitu. Ini karena menghormati bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam agama. Bagaimana Allah menilai itu. Tinggal butuh patuh saja. Semua bekas kepatuhan dengan keikhlasan akan berbekas menjadi amal jariah yang besar. Itu poin yang harus disadari teman-teman sekalian. Maka Hajar alaihissalam setelah 7 kali bolak-balik ternyata sama, nggak ada. Dan sekarang menjadi sebuah hukum, dari Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil tentunya, 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa yang genap, putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam. Kadang-kadang kalau saya pandu jemaah haji atau jemaah umroh saya bahasakan begitu supaya nggak lupa. Pokoknya dari Safa ke Marwah selalu putaran kita yang ganjil tuh, yang 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, dan Marwah ke Safa itu yang genap 2, 4 dan 6 gitu. Dan di tengah-tengah lembah sekarang oleh Saudi tentunya sudah ditutup pakai marmer ya. Dulu itu agak cekung, tapi sekarang sudah tutup marmer, jadi sudah mulai agak rata, dan di situ ditaruh lampu warna hijau. Gitu. Ditaruh lampu untuk menjelaskan kalau dulu Hajar di sini berlari kecil, dan kita sunnahnya berlari kecil. Kalau laki-laki disuruh berlari, kalau perempuan ya mempercepat langkahnya atau berlari kecil yang kita bahasakan tadi. Baik.
Setelah 7 kali teman-teman bolak-balik ternyata ini adalah fata morgana, nggak ada air, maka Hajar pun ambil ikhtiar untuk kembali ke arah anaknya. Waktu itu Ismail AS ditaruh di tanah, jadi tinggalkan di sebuah tempat yang disusun batu-batu dari padang pasir di sekitarnya untuk menaungin minimal dari panas. Yang terjadi waktu dia kembali alaihissalatu wassalam, dia melihat di sebelah kakinya Ismail alaihissalam ada mata air. Ada 3 riwayat yang menjelaskan masalah itu, yang 2-nya masih didoifkan para ulama, yang 1 disahihkan. Yang pertama dikatakan air itu keluar dari sentakan kakinya Ismail pada saat menangis, dan ini dilemahkan. Ada riwayat kedua mengatakan keluar dari telapak kakinya untahnya Ibrahim alaihissalam, ini juga dilemahkan. Yang ketiga adalah ini yang disahihkan, Jibril alaihissalam datang dan mengepakkan dengan sayapnya, lalu keluarlah mata air tersebut. Waktu datang Hajar lihat, bayangkan teman-teman kalau kita sa'i sekarang saja dengan kondisi pakai AC, lalu kita sa'i masih haus tuh. Hah? Benar gak? Senyap betul ini. Hah? Ini senyap sudah mau berhenti atau masih mau dengar? Ini sudah 2 jam lebih kita ngomong ini. Masya Allah. Taib. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, sekarang saja kalau sa'i, apalagi kalau musim panas, kita butuh air zam-zam, dan diletakkan oleh kerajaan Saudi, Masya Allah, jazakumullah khair, dengan air zam-zam banyak. Bayangkan zaman dulu Hajar alaihissalam, plong terbuka, tidak ada atap, lari-lari nyari air dari 7 kilo nih, sekilo itu ke 7 kilo, lari, kembali, begitu lihat mata air, kira-kira apa yang terjadi? Hajar alaihissalam buru-buru mendatangi air tersebut, karena dia tahu dia cuma 2 sama anaknya. Lalu dia membuat bendungan dari tanah padang pasir sama tangannya alaihissalatu wassalam, dibuat bendungan sambil dia mengucapkan bahasanya orang Babilonia, bahasanya orang Mesir, bahasa asli Kipti. Dia mengatakan zam. Apa artinya itu? Berkumpullah. Gitu kan? Kata ulama, karena ucapan kalimatnya saja ini Hajar alaihissalam, ini pelajaran kedua, amal jariah yang besar. Semenjak kalimat zam-zam keluar dari mulut setiap orang, Hajar panen pahalanya. Lihat ibrah yang luar biasa gitu. Bagaimana orang panen pahala hanya karena ketulusan kepada Allah. Sedikit bergerak, pahalanya berlipat-lipat, gitu kan? Tentang sholat duha misal, saya kasih contoh keluar dari sini. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Kalau dia harus bersedekah untuk 360 sendinya sebagai tanda syukur kepada Allah agar sendi-sendinya bisa bagus, bertahan. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Mana bisa berimbang 2 rakaat sholat duha 5 menit ya, menutupi sendi kita yang 360 sendi semuanya aman. Seharian itu dijamin sampai besok lagi. Gak berimbang. Hadis Muslim yang dikatakan, siapa yang berpuasa 1 hari untuk Allah, gitu kan, Allah akan jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Kan sedikit bergerak, balasannya luar biasa. Lalu kenapa antum tidak berbuat amal saleh? Ayo. Hajar al-Islam cuma mengatakan zam. Ditutup. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Semoga Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau dia tidak menahannya, tidak membuat bendungan tadi, maka zam-zam akan menjadi lautan yang luas. Subhanallah teman-teman, kalau antum tahu air zam-zam itu luar biasa. Sumur dibuat oleh kerajaan Saudi, maksudnya di sumur itu dirapiin lah ya sekitarnya. Itu ada ditaruh tanda, gitu. Air zam-zam ini tiap hari berapa juta kubik tuh diambil. Berapa banyak orang yang minum? Bukan cuma orang Mekah, ini kalau sumur biasa sudah kering, gitu kan? Itu dikuras teman-teman, diambil. Airnya akan turun hanya sampai ke garis itu, nggak pernah sampai habis ke mata airnya, nggak. Ini dikuras dengan alat sedot yang kuat ya, itu cuma kurang sampai di situ. Dan kalau dia setelah itu hanya hitungan, kalau tidak salah saya baca itu 11 menit. Diadakan penelitian, 11 menit kemudian teman-teman sekalian, dia akan kembali ke titik yang sudah ada di bibir sumur itu, tidak pernah lebih, tidak meluap, selalu ada di situ dengan hikmah Allah. Luar biasa zam-zam itu. Makanya kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Bukan cuma itu, zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Saya minum zam-zam dengan minta 3 hal. Minta agar panahan saya tidak meleset. Jadi beliau hobi berburu, gitu kan? Beliau mengatakan saya minum zam-zam minta agar panahan saya tidak meleset, dan sebenarnya itu tidak pernah meleset panahan saya. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulamanya muslimin. Saya pun tidak kenal Imam Syafi'i rahimahullah.
Dan yang ketiga, saya minum Zam-Zam minta masuk surga. Orang faham, ulama faham tentang masalah hadis Nabi SAW, Zam-Zam luar biasa. Dan semenjak orang minum Zam-Zam, ya, maka Hajar pun panen pahalanya. Jadi penyebutan namanya sendiri, air Zam-Zam, itu sudah cukup. Dia menyebutkan. Kemudian Ismail AS diberikanlah minum oleh Hajar AS. Kemudian setelah minum teman-teman sekalian, pada waktu itu juga, ini di pagi hari, pada waktu itu juga terjadilah sebuah kejadian kecil. Kejadian kecil ini teman-teman sekalian adalah pecahnya bendungan Ma'rib. Sekarang Mekah kita tinggalin dulu, perjalanan Ibrahim AS kita tinggalin dulu. Kita sekarang lihat sebuah kejadian yang berhubungan dengan itu. Kejadiannya adalah di Yaman, di negeri Yaman, dulu itu ada kehidupan yang subur sekali. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Terkenal sekali Saddul Ma'rib. Maka mereka dulu saking suburnya ada bendungan yang Allah kasih mereka ilmu untuk itu. Di sisi kanan dan kirinya itu penuh dengan segala jenis tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan segala jenis buah-buahan. Sampai mereka tuh termasuk negara yang orang kalau mau coba segala macam buah-buahan atau sayur pasti ke Yaman zaman itu. Di zaman Ibrahim alaihissalam. Berjalan waktu mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur, maka Allah hancurkan bendungan mereka. Saddul Ma'ribnya hancur. Pada saat Saddul Ma'rib hancur teman-teman sekalian, yang terjadi adalah semua kebun-kebun mereka yang buah-buahan dan sayuran berubah. Diubah oleh Allah menjadi pohon-pohon sidir, sidir ya, bidara yang tidak ada buahnya dan durinya banyak, serta pohon-pohon cemara. Jadi nggak berfungsi lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka keluar, suku-suku Arab pertama kali keluar waktu itu dari negeri Yaman. Belum pernah keluar. Tidak ada suku Arab di dunia dulu kecuali di situ. Dan perlu saya kasih bawahi tadi, Ibrahim AS bukan dari turunan Arab, dari suku Babilonia, gitu kan? Hajar dari suku Kipti di Mesir. Nanti akan kita jelaskan teman-teman, akan ada awal mula keluar istilah Arab asli dan Arab musta'ribah. Ini secara histori tentunya, ya. Ada Arab yang asli, ada Arab yang terarabkan. Semua orang yang menikah dengan turunan Arab atau orang yang menggunakan bahasa Arab, maka dikatakan orang Arab. Contoh misal, Irak itu, tadi saya bilang asli Babilonia. Kenapa sekarang bisa dikatakan negeri Arab? Karena bahasanya bahasa Arab. Dan pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menembus Persia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, maka yang terjadi adalah wilayah Irak ini banyak yang menikah dengan para sahabat, masyarakat setempat, dan jadilah mereka negeri Arab. Negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Arab seperti Iran, dulunya juga takluk di tangan kaum muslimin. Rusia tidak dikatakan negeri Arab. Mesir juga sisi lain adalah suku Kipti. Karena waktu Amr bin As radhiyallahu anhu masuk tahun 20 Hijriah ke Mesir, kemudian banyak sahabat yang menikah dengan orang-orang asli sana, lalu sampai sekarang mereka menggunakan bahasa Arab di negaranya, maka dikatakan Mesir negara Arab. Sama dengan negeri Syam, Palestina. Palestina itu bukan asli orang Arab sebenarnya. Maaf, di Palestina ada asli orang Arab memang. Mereka kalau mereka itu dari suku Adnan, ya. Dari turunan Ismail AS, nanti setelah kita jelaskan masalah pernikahan beliau dengan salah satu dari anak kepala suku Jurhum. Kemudian ada Yordania itu bukan negara Arab tadinya. Libanon, Syria, ini semua tidak menggunakan, tapi karena menggunakan bahasa Arab setelah menikah juga dengan para sahabat yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu di perang yang terkenal banyak sekali di sana, peperangan penembusan negeri Syam, maka mereka jadi bahasa Arab. Sama juga dengan Tunis, Jazair, Maroko, tiga ini terkenal dengan suku Barbar, asli suku Barbar. Tapi karena berbaur dengan sahabat, menikah dan seterusnya, hanya menggunakan bahasa Arab dikatakan negeri Arab. Baik. Awal mulanya suku Arab keluar dari Yaman karena hancurnya Saddul Ma'rib. Keluarlah suku pertama waktu itu namanya suku Jurhum. Suku Jurhum, ya. Suku Jurhum ini teman-teman sekalian adalah suku yang besar, jumlahnya banyak orangnya. Keluar dari Yaman. Mereka tujuannya kalau saya ibaratkan mungkin kotak ini ya, kotak mihrab kita ini adalah Jazirah Arab, peta Jazirah Arab. Maka Yaman itu berada di selatan, di bagian bawah. Dan negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon dan Syria di utaranya, di atas. Jadi
orang-orang Yaman, suku Jurhum ini mau pergi ke negeri Syam. Karena negeri Syam ini teman-teman sekalian negeri yang subur. Pernah saya jelaskan kan, sampai kalau jalannya pun pecah, itu keluar pohon apel, nggak ditanam, nggak diapa gitu, saking suburnya. Mereka hancur bendungannya, mereka mau pergi ke sana. Nah, di tengah-tengah antara Yaman sama negeri Syam, ada Mekah, Madinah, di tengah-tengah. Madinah lebih dekat dengan negeri Syam, Mekah lebih dekat dengan negeri Yaman. Makanya nanti kita akan pelajari dalam sejarah kita teman-teman sekalian di sini, sejarah Nabi SAW, itu kafilah-kafilah Quraisy. Kalau mereka belanja ke negeri Syam, ya, mereka kalau pulang harus lewat Madinah. Makanya kafilah mereka banyak ditahan oleh muslimin di Madinah itu, karena mereka harus lewatin, karena Mekah dulu baru Madinah, kemudian baru negeri Syam. Tapi itu nanti ada bahasan insya Allah. Yang saya ingin diberatkan, pada saat itu teman-teman sekalian keluarlah suku Jurhum dari Yaman, dari bawah selatan Jazirah Arab menuju ke Syam. Mereka lewat di lembah Mekah. Mereka tahu ini lembah padang pasir, nggak ada kehidupan. Tapi mereka kaget, mereka lihat dengan hikmah Allah. Ini pada hari yang sama ya, pada pagi itu. Jadi suku Jurhum sudah keluar dari berapa hari yang lalu nih ceritanya. Tapi mereka pada saat hari tibanya Hajar alaihissalam dengan Ismail alaihissalam di lembah Mekah, hari itu juga dengan hikmah Allah, mereka lewat di situ. Dan mereka lihat di lembah itu kok ada burung yang berputar. Biasanya di padang pasir itu kita tahunya ada kehidupan, ada air. Kalau ada burung yang berputar-putar, gitu kan? Itu menandakan di bawahnya ada air. Mereka bilang, pimpinan sukunya bilang, kayaknya kita nggak pernah tahu di sini ada air nih. Tapi perilaku burung ini aneh, menandakan ada air. Coba pergi lihat. Datanglah akhirnya, beberapa orang sukunya datang ke sana, mereka temukan Hajar dan Ismail alaihissalam. Hajar lagi duduk dekat mata air yang terus keluar, gitu kan? Sementara Ismail di sebelahnya. Yang terkenal dari suku Jurhum dan suku-suku Yaman ini teman-teman, adab dan tata keramah. Mereka tidak datang menyerang, mereka tidak ambil. Mereka tahu mata air sumber kehidupan. Ada air hidup semua. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya hidup, gitu ya. Kalau ada air semua hidup. Kita bisa hidup tanpa makan, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air. Nggak mungkin. Air ini harus ada. Lalu mereka pun berkata kepada Hajar, datang pimpinannya, wahai ibu, bisa nggak kami ini suku keluar dari Yaman, kehabisan air, nggak ada. Bendungan kami hancur segala. Kami mau ke negeri Syam, tapi kami temukan di sini ada mata air. Bisa nggak Anda izinkan kami hidup bersama Anda di sini, dan kami bersedia membayar upeti. Artinya hasil peternakan kami akan berikan kepada Anda, susunya, dagingnya, hasil apa saja perkebunan kami nanti kami akan kasih. Yang penting Anda izinkan hidup di dekat mata air ini. Hikmah ilahi. Maka tiba-tiba Hajar alaihissalam pada saat itu mengatakan, baiklah silahkan tinggal dengan saya, gitu kan? Maka tiba-tiba pada hari itu, sebelum terbenam matahari kata ahli sejarah, terbentuk komunitas masyarakat Mekah. Padahal tadi lembah, nggak ada orang. Pada hari itu mulailah mereka bangun rumah, mulailah mereka bercocok tanam, mulailah peternakannya dikembangbiakkan, jadilah sebuah kota. Mulai dibangun, gitu kan? Maka terbentuklah awal mula pada saat itu kota Mekah. Dan ini kata para ulama, hikmah ilahi, Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan itu terjadi, dan juga tentu saja ya, ini juga Allah SWT ingin menyelamatkan Hajar alaihissalam yang memang sudah diatur oleh Allah untuk itu, dan nanti akan ada kisah Ismail dari masa kecilnya sampai menikah dengan suku Jurhum dan seterusnya ke depannya akan kita sampaikan insya Allah nanti malam. Maka yang di sini kita lihat bagaimana ya terbentuk komunitas pertama di Mekah itu. Terbentuk komunitas pertama di Mekah.